Ya, kalau dipaksain mudah-mudahan nggak malu-maluin nama baik Indonesia lah di mata internasional. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat Amerika Satu Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta berpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Ex-vokalis Nidji mundur Nyapres 2024. Ketua Umum PSI Giring Ganesha mundur dari pencalonan sebagai Capres RI. Pengunduran ini dilakukan Giring sebab ia merasa tahun 2024 belumlah waktunya untuk maju sebagai calon presiden. Saya merasa bahwa tahun 2024 belumlah waktu bagi saya untuk maju sebagai calon presiden di negeri ini, ujar Giring dalam rekaman video yang beredar di Twitter pada Kamis 24 Februari. Maka hari ini dengan penuh kesadaran saya, Haji Giring Ganesha, mundur dari pencalonan Presiden Republik Indonesia. Bismillah, dengan segala kerendahan hati, maka di tahun 2024 masih harus banyak belajar, mencari pengalaman, menjadi abdi masyarakat. Izinkan saya hapus di bio akun saya, diubah menjadi penyambung lidah rakyat 2024. Tulis Giring di akun Twitternya. Giring belakangan ini memang mendapat perhatian cukup besar dari warganet terkait kritikannya terhadap Gubernur DKI Anies Baswedan, dari mulai pembangunan Formula E hingga Jakarta International Stadium. Giring mengaku keputusan itu ia ambil usai berkeliling Indonesia dengan mengunjungi beberapa provinsi. Saya bekerja dengan berkeliling daerah untuk mewujudkan keinginan saya tersebut. Saya bersyukur bertemu sebanyak mungkin dengan rakyat dan tokoh-tokoh di berbagai provinsi dan kabupaten kota. Ucap mantan vokalis band Nidji tersebut dikutip dari laman Republika pada Jumat 25 Februari. Saya bekerja dan berkeliling daerah untuk mewujudkan keinginan saya tersebut. Saya bersyukur bertemu sebanyak mungkin dengan rakyat dan tokoh-tokoh di berbagai provinsi dan kabupaten kota. Ucap mantan vokalis band Nidji itu dikutip dari laman Republika pada Jumat 25 Februari. Dari keliling daerah itulah Giring merasa mendapatkan banyak fakta tentang Presiden. Dia mengklaim rakyat Indonesia masih ingin dipimpin oleh Jokowi. Pak Jokowi adalah sosok yang mendapatkan tempat di hati rakyat Indonesia. Banyak sekali rakyat Indonesia yang ternyata masih menghendaki sosok Jokowi untuk memimpin Indonesia. Ini adalah fakta di lapangan sekaligus aspirasi masyarakat yang mencintai Jokowi, namun dibatasi konstitusi Presiden hanya bisa dijabat 2 periode. Begitu katanya. Selain itu, pengamat juga mengatakan PSI harus bersyukur Giring mundur, dia tidak laku untuk dijual. Mundurnya Giring Ganesha sebagai capres seharusnya disyukuri oleh PSI. Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mengatakan Giring tidak layak menjadi capres. Pasalnya elektabilitas mantan vokalis Nidji itu hingga saat ini amat jeblok. Padahal foto Giring sudah terpampang di mana-mana, namun elektabilitasnya tidak terkerek. Ini artinya Giring memang tidak laku dijual, kata Jamil kepada redaksi Jumat 25 Februari. Jamil juga menilai mundurnya Giring tak akan berdampak pada elektabilitas PSI, sebab untuk mengerek elektabilitasnya saja dia tidak bisa, apalagi untuk mendongkrak elektabilitas partainya. Kalau PSI ingin masuk Senayan, seharusnya memilih capres yang tepat, namun disayangkan PSI memilih 9 capres tapi tidak memasukkan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Jelas Jamil. Dia menambahkan andai saja 2 nama tersebut ikut diusung, peluang mendongkrak elektabilitas PSI lebih besar. Ada 9 nama yang akan diusung PSI, yakni Emil Dardak, Erick Thohir, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, Muhammad Andi Perkasa, Muhammad Ridwan Kamil, Muhammad Tito Karnavian, Najwa Shihab, dan juga Sri Mulyani. Dari 9 nama ini hanya 2 nama, Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil, yang punya elektabilitas tinggi. Jadi PSI dalam mengusung capres terkesan serampangan. Sebagian besar nama-nama tersebut akan sulit dapat mengerek elektabilitas PSI. Hal ini kiranya akan menyulitkan mereka masuk ke Senayan. Begitu tandas Jamil. Ketua Umum PSI Giring Ganesha mundur dari pencalonan sebagai Capres RI. Pengunduran ini dilakukan Giring sebab ia merasa tahun 2024 belumlah waktunya untuk maju sebagai calon presiden. Saya merasa bahwa tahun 2024 belumlah waktu bagi saya untuk maju sebagai calon presiden di negeri ini, ujar Giring dalam rekaman video yang beredar di Twitter pada Kamis 24 Februari. Maka hari ini dengan penuh kesadaran saya, Haji Giring Ganesha,
mundur dari pencalonan Presiden Republik Indonesia. Bismillah, dengan segala kerendahan hati, maka di tahun 2024 masih harus banyak belajar, mencari pengalaman, menjadi abdi masyarakat. Izinkan saya hapus di bio akun saya, diubah menjadi penyambung lidah rakyat 2024. Kalau gitu sekarang saya minta otokritik dong untuk partai Anda. Apa yang bisa dikritik dari PSI, dari kadernya? Kalau Anda berani berbeda dengan partai, otokritik dong. Harus mulai lebih merapatkan barisannya lagi untuk mempersiapkan pemilu 2019. Itu saran, bukan kritik. Oh, itu saran ya? Itu saran. Bagaimana? Apa? Ada? Ada. Oke. Dipikirkan dulu, saya lempar ke yang lain. Berita kali ini datang dari PSI yang sudah lama menuai kontroversi. Giring selaku ketua PSI menjadi bulan-bulanan netizen untuk membuat tutorial gimana caranya biar bodoh terlihat natural. PLT Ketua Umum PSI Giring Ganesha belum lama ini menuding Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai pembohong. Oleh netizen, Giring malah menjadi bahan olok-olokan. Salah satunya saat ia tampil di acara Mata Najwa. Saat itu Giring ditanya oleh Najwa Shihab, berani tidak untuk melakukan otokritik kepada PSI alias partainya sendiri. Giring, Anda berani tidak berbeda dengan kebijakan partai nanti? Tanya Najwa Shihab seperti itu. Lalu Giring menjawab, berani banget karena itu sudah komitmen saya begitu masuk ke Partai Solidaritas Indonesia dan PSI juga sudah tahu itu. Najwa Shihab lalu melanjutkan, kalau begitu saya minta otokritik dong Anda kepada PSI. Nah, jawaban Ginting atas tantangan Najwa Shihab ini malah bikin ngakak. Sepertinya Giring perlu buat tutorial gimana caranya biar bodohnya terlihat natural. Cuit akun @imakuns yang mengunggah jejak digital video Giring di Mata Najwa. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja. Memang Giring siapa? Apa jasa Giring buat Jakarta? Pura-pura peduli adalah kebohongan Anies Baswedan di tengah pandemi dan penderitaan orang banyak. Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan nanti di 2024. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan.